know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Jump, jump up and down. Spin, spin all around. Halo J-Kids, selamat pagi. Losya, apa kabarnya? Apa kabar juga Lause Susi? Saya baik. Lause Susi juga baik dan sehat selalu. Doa dan harapan Lause, J-Kids di rumah juga demikian ya. Selalu sehat, selalu ceria, dan selalu semangat. Yes. Ngomong-ngomong, udah siap belum mau memuji Tuhan? Mau beribadah? Sudah? Sudah. Tentunya sudah. Tapi yang ujung sana tuh, yang duduk di situ kayaknya masih malas-malesan. Ya, masih. Ayo. Siap. Iya, betul. Oke, Lose Yanti, Lose Tiur. Kita berdoa dulu ya. Yuk. Oke, J-Kids. Doa sama-sama ya. Iya, tangannya dilipat. Matanya ditutup. Kita mau berdoa. Nanti Lose Yanti pimpin dalam doa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik buat kami. Engkau selalu ada buat kami. Hari ini kami mau beribadah, kami mau menyanyi, kami mau mendengarkan juga cerita firman Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami dan agar kami selalu siap dan semangat untuk beribadah pada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, J-Kids. Sekarang kita mau Nyanyi bersorak untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, sudah memelihara hidup J-Kids, memelihara hidup Papa dan Mama, memelihara kita semua. Sudah sepatutnya kita memuji Tuhan, karena Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita puji. Kita angkat satu-satu pujian, segala puji syukur. J-Kids berdiri ya, semuanya berdiri. Kita gerak sama Lause. Ikuti Lause ya. La puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Yeay. Kita mau bersorak bagi Allah kita. Semangat terus ya buat Tuhan. Betul, Rosa Yanti. Kenapa sih Allah kita itu harus kita sembah, harus kita puji, harus kita sorak-sorai kalau kita memuji Tuhan tuh kenapa loh? Karena Allah itu baik buat saya. Kalau lo setiur? Baik. Iya, Tuhan sayang sama Setiur. Iya, karena Tuhan itu mengasihi kita semua. Mengasihi lo Susi, mengasihi lo Yanti, mengasihi lo Setiur, dan tentunya mengasihi J-Kids di rumah. Nah, J-Kids, kasih Tuhan itu wah, lebih tinggi dari langit. Losa bisa ngukur langit nggak? Pakai penggaris nggak cukup, Lause. Itu mah Penggaris. langitnya rumahnya Losa Yanti kali. Iya ya, 2 meter. Nah, intinya J-Kids, kasih Tuhan itu melebihi langit, tingginya langit. Lebih dalam dari Lautan. Lautan itu sudah dalam. Tetapi kasih Tuhan itu lebih dalam. Lebih. Iya, dan lebih indah dari pelangi. Rosa Yanti pernah lihat pelangi? Pernah. Indah ya, apalagi kalau Warna-warni. Iya, kalau habis hujan. Wah, indah sekali. Kasih Tuhan lebih indah dari pelangi. Lose, dari tadi ngomong Kasih Tuhan. kasih Tuhan lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari laut, lebih dalam dari lautan. Lebih indah. Iya, Kita nyanyi yuk. kayaknya ada lagunya ya Lose. Ya, ada lagunya, bener nggak Lose Tiur? Nah, kita nyanyi aja deh J-Kids. Kalau gitu, kita tetap berdiri ya. Ayo Gerak tetap bareng, Lose. semangat, tetap semangat J-Kids di rumah. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, Love. Kasih. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Love, sekarang apalagi ya alasannya? Kita Harus memuji Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Tuhan setia nggak? Oh, Setia ya. pasti setia. Nggak pernah ninggalin Lause Yanti. Nggak pernah ninggalin Lause Tiur. Yes, Lause Susi juga ditemani terus. pasti amin. Tuhan selalu hadir
Baik itu saat kita susah, ya, saat kita bersuka, kita lagi banyak masalah, ya. Mungkin Jikids di rumah lagi susah, Banyak PR. tapi Yesus setia, ya. Yesus setia menemani Jikids di rumah, ya. Oleh sebab itu Kita juga, iya, Lause juga harus setia kepada Tuhan, ya. Setianya apa, Lause? Dalam hal apa ya. coba? Kita gimana ya setia sama Tuhan? Berdoa boleh nggak setia berdoa? Oh iya, pasti dong. Setia berdoa. Apalagi ya? Terus setia Baca Alkitab. Yes, baca Alkitab, ya. Lalu jangan lupa setia mengikuti Iya, ibadah ya, Kids, ya. Walaupun kita masih online ya, Kids, ya. Kids jangan patah semangat. Tetap pantang mundur. Oke, kayaknya ada lagunya. Ada lagunya juga ya. Lause Tiur, ada musiknya. Nah, kita nyanyi lagu yang Tuhan Yesus, aku berjanji, aku mau jadi murid yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi. Tuhan Yesus, Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Hai Kids, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Karena hari ini kita akan mendengarkan satu lagi cerita Alkitab yang tidak kalah menarik. Seorang tokoh yang kita bisa sama-sama pelajari karakternya tentang kesetiaan. Sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal sehingga kami semua bisa diselamatkan. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan waktu ini. Kiranya Engkau sendiri boleh memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu secara online maupun Lause Irang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan, Allah Roh Kudus boleh berbicara dalam hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu dan boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan mulai seperti tadi yang Lause sudah sebutin di awal. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang mengajarkan kepada kita teladan kesetiaan. Yuk kita main-main dulu ya. Tebak suara. Suara binatang apakah ini? Kucing. Good, betul. Nomor 2. Suara binatang apa ini? Ayam. Hebat. Berikutnya, nomor 3. Suara binatang apa ini? Pasti tahu ini mah semua pada suka. Yes, babi. Betul. Lalu nomor 4. Suara binatang apa nih? Binatang. Oke, betul ya, anjing ya. Nah, binatang anjing kita juga sering kenal atau sering dengar bahwa anjing itu binatang atau hewan yang setia. Ada yang punya anjing di rumah, melihara anjing? Ada. Oke, sip. Nah,
Betul banget. Anjing salah satu contoh karakter binatang yang bisa kita teladani kesetiaannya. Tapi selain anjing nih, hari ini Loshira mau bawa satu lagi binatang yang kita bisa sama-sama lihat kesetiaannya. Coba dengar suaranya nih. Suara apa tuh? Binatang apa itu? Bebek? No, bukan bebek. Mirip kayak bebek bentuknya, tapi bukan. Apa tuh? Dengar lagi. Angsa. Yes, betul. Angsa ya. Jadi ada satu buku yang waktu itu Loshira lihat dan Loshira pelajari. Unik banget nih. Ada angsa ternyata punya karakteristik kesetiaan yang bisa kita pelajari. Ada 3 nih yang kita bisa pelajari dari angsa Kanada, lebih tepatnya ya, angsa Kanada. Yang pertama, angsa Kanada ini dia akan melindungi sarangnya tuh, bapak induknya akan melindungi sarangnya supaya telur-telurnya itu tidak diganggu oleh para pengacau. Yang kedua, ternyata angsa ini dia hanya punya satu pasangan dan setia dengan satu pasangan ini selama hidupnya. Wow. Yang ketiga, ternyata angsa Kanada ini dia akan rela di tengah badai salju, dia akan rela melindungi telur-telurnya di dalam sarang itu supaya telurnya aman dan dia sekarat, tidak masalah buat dia selama telur-telur itu aman, dibanding dia pergi melarikan diri, menyelamatkan diri dan membiarkan telur-telurnya tidak aman atau tidak terlindungi di tengah badai salju. Wow, ya, karakter kesetiaan. Binatang aja punya karakter ini, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus sama-sama belajar karakter kesetiaan. Nah, di dalam Alkitab yang kita pegang ini ada satu tokoh perempuan, bukan orang Israel, tapi namanya muncul di dalam salah satu silsilah dari keluarganya Tuhan Yesus. Maksudnya apa tuh, Laushe? Jadi kalau kita lihat tuh di Matius 1, itu ada silsilah Tuhan Yesus tuh. Siapa memperanakan siapa, keturunan yang sampai akhirnya Yesus lahir. Ada nama tokoh perempuan ini. Walaupun dia bukan orang Israel, berarti perempuan ini sangat spesial, dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Bahkan dia adalah nenek buyutnya Raja Daud. Ayo kita sama-sama pelajari. Namanya adalah RUT. Ruth. Gampang banget kan? Nah, Ibu Ruth ini unik karena apa? Karena kesetiaannya. Dia punya kesetiaan yang Tuhan lihat dan akhirnya Tuhan pilih untuk menjadi garis keturunan atau salah satu dari nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat ya di dalam Alkitab, waktu itu di zaman Ibu Naomi, ibu mertuanya Ruth dan suaminya Bapak Elimelek, mereka tinggal di tanah Israel. Ibu Naomi, Bapak Elimelek, dan 2 orang anak laki-lakinya ini saat itu terjadi kelaparan sehingga mereka harus pindah ke tanah Moab. Ketika mereka pindah ke tanah Moab, di sana Bapak Elimelek meninggal. Lalu 2 orang anaknya Ibu Naomi ini menikahlah dengan gadis-gadis Moab di sana. Namanya Ibu Orpa dan satu lagi Ibu Ruth. Betul. Nah, Ibu Orpa dan Ibu Ruth ini jadilah menantunya Ibu Naomi. Tapi setelah beberapa waktu lamanya, kurang lebih di Alkitab dikatakan kurang lebih 10 tahun, kira-kira 10 tahun, meninggal juga 2 orang anaknya Ibu Naomi. Wah, jadi sekarang tinggal 3 perempuan. Ibu Naomi, Ibu Orpa, dan Ibu Ruth. Lalu saat mereka ada di tanah Moab,
terdengar kabar tuh bahwa udah membaik kondisinya tuh di tanah Israel. Oke, kalau gitu Ibu Naomi mau pulang lagi, mau pindah lagi ke tanah Israel, mau balik lagi. Tapi bagaimana dengan dua orang menantunya ini? Ternyata mereka berdua itu masih termasuk muda, masih bisa menikah lagi karena dua suaminya sudah meninggal. Jadi Ibu Naomi ini bilang, udah kalian pergi aja, maksudnya nggak apa-apa, nggak usah barengan sama saya. Kalian boleh pergi lagi ke bangsa kalian dan menyembah Allah kalian. Dan saat itu hubungan mereka memang baik ya. Ibu Orpa memutuskan untuk oke, saya undur diri. Mereka bertangis-tangisan dan Ibu Orpa juga Ibu Naomi mereka saling memeluk dan mencium. Oke, lalu berpisah. Nah, ada yang menarik dari Ibu Rut. Ibu Rut juga kan orang Moab. Menantunya Ibu Naomi juga. Ibu Naomi juga bilang hal yang sama Ibu Rut ini. Udah, kamu pindah aja, pergi aja, nggak apa-apa, tinggalin saya, nggak masalah ya. Lihat iparmu juga udah pergi. Kamu masih punya kesempatan untuk bisa berkeluarga lagi. Tapi ada yang menarik. Yuk, Laushe mau bacain nih di Alkitab kata-kata Ibu Rut. Ibu Rut ini bilang gini. Di ayat 16 ya, Rut 1 ayat 16, Laushe bacain. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ini yang penting, catat, buka kupingnya. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Wow, dari penafsiran para penafsir Alkitab melihat bahwa Ibu Rut ini dia saat bersama-sama dengan Ibu Naomi, Ibu Rut ini melihat Allahnya yang disembah oleh Allah Israel. Dan Ibu Rut ini beriman. Dia memutuskan untuk setia mengikuti bareng-bareng bersama dengan Ibu Naomi. Itulah yang unik dari Ibu Rut yang kita sama-sama pelajari. Ada satu buku ya, buku ini adalah buku dari Character First Education. Dia bilang gini tentang definisi arti kata kesetiaan. Kesetiaan itu adalah menggunakan masa-masa sulit untuk menunjukkan komitmen kepada mereka yang dilayani atau disembah ya. Jadi saat kita mau menunjukkan kesetiaan, kita akan menunjukkan kesetiaan pada Tuhan kita, siapa yang dilayani. Dan Ibu Rut ini dia menunjukkan kesetiaannya bukan hanya kepada Naomi, tapi juga kepada Allahnya yang disembah oleh Allah Israel, Allah Naomi. Oke, jadi dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar satu hal yang paling sangat sederhana tapi juga sulit untuk kita lakukan sebagai manusia berdosa, yaitu setia. Setia itu dalam hal apa? Satu, bisa dalam hal kecil, misalnya setia untuk berdoa sebelum makan. Itu salah satu contohnya. Lalu setia apa lagi? Setia mengikut Tuhan, ikutan ibadah online setiap hari Minggu. Wow, Laushe nggak absen nih. Siapa yang kalau dulu pergi ke sekolah Minggu di absen kan? Setiap Minggu sama Laushenya, tapi sekarang nggak ada yang absen. Walaupun tidak ada yang absen, walaupun mungkin mamah kalian cuma lihat, lagi lihat handphone, mungkin dikiranya lagi ikutan ibadah. Tapi Tuhan tahu, dan Tuhan melihat hati kita. Dia tahu mana anak yang setia, mana anak yang mau ikut Tuhan terus-menerus. Dan mari kita belajar dari Ibu Rut hari ini. Dia adalah orang yang setia karena kesetiaannya itulah di masa-masa sulit sekalipun akhirnya Tuhan memilih dia keluar untuk menjadi satu tokoh dari silsilah Yesus yang kita sama-sama kenal. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau
Minta Tuhan jadikan kita anak-anak yang setia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, firman hari ini begitu singkat tentang kesetiaan, tapi begitu sulit juga untuk kita lakukan. Seringkali kami lupa, seringkali kami malas, seringkali kami lebih mementingkan apa yang menyenangkan buat kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar dari salah satu tokoh pahlawan iman, Ibu Rut, yang menunjukkan kesetiaannya pada Allah Israel dan pada Ibu Naomi. Tuhan, kami mau belajar dari Ibu Rut ini, ajar kami untuk menjadi anak yang setia dari hal-hal kecil, menjadi anak yang mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang siapin Alkitabnya. Kita mau sama-sama menghafal ayat Alkitab dari Amsal 3 ayat 3a. Amsal 3 ayat 3a. Lo coba bacain ya. Oke. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kita hafalin yuk. Sama-sama Amsal 3 ayat 3a. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Hai Jikit semua. Hari ini Lause mau kasih 2 pengumuman penting. Yang pertama untuk Jikits, yang kedua untuk para orang tua Jikits. Jadi buat yang sekarang lagi nonton ibadah, ya lagi ikutan ibadah tapi belum sama orang tuanya, ayo orang tuanya cepetan dipanggil karena ada pengumuman yang amat sangat penting sekali. Semua orang harus dengar, khususnya Jikits GKI Anugerah. Oke, sekarang Lause udah pakai begini-begini nih. Kira-kira Jikits tahu nggak Lause mau kasih pengumuman tentang apa ya? Betul banget. Udah ada begini merah, lalu ada si hidung merah, ada si kumis putih. Pastinya kita mau ngomongin soal Natal. Nggak kerasa banget, sekarang udah minggu kedua November. Dan tahun ini kita mau ngadain acara Natal yang super duper spesial. So kids, pengumuman pertama yang untuk para Jikit semua adalah tahun ini kita mau Natalan untuk anak kelas 1 sampai kelas 6 SD. Sal 2 hari. Apa itu Lause sal? Sal soto ayam lalap? No. Sal itu sekolah Alkitab liburan. Oke, sekolah Alkitab liburan. Nah, sekolah Alkitab liburan kali ini mau ngapain? Mau bahas tentang Indonesia. Jadi, Jikits pastikan ikut tanggal 18 dan 19 Desember 2021. Waktunya jam berapa? Nanti akan ada pengumuman yang menyusul, tapi hari ini Lause mau ingetin dulu semua bahwa slotnya, tempatnya sangat amat terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat. Pastikan kalian segera mendaftar setelah ada pengumuman dari Lause kelasnya masing-masing. Itu pertama untuk Jikits ya. Ada pengumuman yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu untuk para orang tua. Nah, orang tua nanti akan diminta untuk ikutan briefing. Briefing apa ini Lause? Briefing sal ya. Jadi orang tua yang ada di rumah akan mendampingi anak-anak. Maka dari itu kami Lause di sini akan mengajak para orang tua semua untuk juga ikutan briefing pada tanggal 13 Desember 2021 jam 7 malam sampai jam 8 malam. Pastikan orang tua yang anaknya didaftarkan mengikuti SAL bisa mengikuti briefing tanggal 13 Desember jam 7 sampai jam 8 malam. Sekali lagi, anak-anak Jikits, yuk kita semua ikutan. Kita akan keliling Nusantara, kita akan lihat Papua, kita akan lihat Sumatera, kita akan ke Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Jadi kita mau keliling-keliling Indonesia loh. Yes, betul banget. Kita akan virtual field trip. Pastikan ikut,
pastikan ikut, gak akan menyesal. Dan kalian juga akan mendapatkan treasure box. Treasure box apa tuh Lasya? Nanti kalian akan dikasih tahu pengumuman berikutnya. Pastikan daftar dulu sekarang. Begitu dengar pengumumannya, dibuka pendaftaran, cepet daftar. Pastikan bisa ikut ya, karena teman-teman yang lain yang mau daftar tapi slotnya udah habis akan dimasukkan ke waiting list. Oke, sampai jumpa. God bless you.